وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Quran Surah Al-Furqan 25, ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Panji Gumilang. Niat utamanya belajar silaturahmi. Jadi kami ingin menggali pembaruan-pembaruan keislaman apa yang ada di Az-Zaitun. Nah, konteks Islam hari ini menurut Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitun yang perlu dikembangkan itu Islam yang seperti apa? Begini, kami ini nggak ingin memperbaharui, malah ingin kembali. Kalau pembaharuan itu kan maknanya beda. Tapi kalau kita kembali pada ajaran, supaya kita ini mengerti ajaran. Tentunya ajaran ilahi. Karena sumber daripada agama kita itu adalah ajaran ilahi. Jadi sama sekali nggak punya keinginan memperbaharui, karena nggak rusak. Islam itu nggak rusak. Utuh Islam itu. Ya ingin kembali kepada keutuhan itu. Dan yang sedang kami renungkan itu, kami pikirkan, kenapa Rasulullah kok zaman hidupnya sudah mengeluh kepada Allah. Mengeluh. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Ini kan saudara-saudara orang YIN, jadi mengerti itu. Wahai Tuhanku, mengapa kaumku kok menjauhi Al-Quran? Nah, dalam hal ini saya tidak memosisikan Quran itu sudah berbentuk mushaf atau belum. Walaupun dikatakan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Tapi tidak membahas itu. Tapi kok mahjurnya ini? Tersisihkan. Itu sudah diungkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan, nanti cari ayatnya berapa itu. Artinya bahwa kondisi semacam yang dialami oleh baginda Nabi itu terjadi sekarang, di mana publik, di mana mungkin umat menyisihkan. Saya tidak paham, cuma sedang menekuni itu. Mengapa? Nah, karena yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi atau Rasulullah atau baginda Rasulullah, Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Nah, itu yang sedang kita terus merenung. Mengapa? Apakah hari ini juga begitu? Nah, kalau zaman 1445 tahun yang lalu, keluhan itu sudah ada, jangan-jangan sekarang juga itu. Nah, itu yang simpul daripada pemikiran. Nah, kemudian dicarilah gimana cara mendekatkan diri kepada ajaran. Supaya semua kita ini mengenal ajaran kita. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang kita ambil dari Al-Quran. Dengan istilah-istilah yang kemungkinan itulah yang dianggap oleh saudara tadi pembaharuan. Enggak, sebetulnya bukan pembaharuan. Mencari mengapa itu terjadi. Nah, jangan jauh-jauh. Tapi amalan atau pandangan Syekh Panji Gumilang sering disalahpahami, bahkan sekarang publik malah melihatnya sebagai bagian yang kontroversial. Apakah sebenarnya ini salah paham dari publik soal ijtihad yang sedang dikembangkan Syekh Panji Gumilang di Az-Zaitun soal Islam yang harusnya
tadi disampaikan. Begini, di Az-Zaitun ini tentram-tentram saja. Mengapa? Karena Az-Zaitun dan pendidikannya itulah Az-Zaitun. Nah, pendidikannya yang dilaksanakan di sini tidak keluar daripada kurikulum. Nah, yang memiliki kurikulum itu adalah departemen. Mengapa kita mengikuti kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan? Kok tidak seperti di kantor yang membuat kurikulum sendiri gitu kan? Ya karena supaya serasi dengan perkembangan untuk membangun Indonesia tercinta ini. Semua nanti diarahkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka sering kita katakan, anak-anak, muka-muka nanti ke depan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Itu kita buang agamanya. Kita yang berbuat itu agamis. Agama itu pribadi. Apa yang kita lakukan supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa.